Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan, kita kembali berjumpa dalam program inspirasi dan motivasi Infinity Ministry dengan mengusung tema yang sangat menarik, yaitu menjangkau yang belum terjangkau. Saudara, sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa karena melanggar akan perintah Allah, maka saat itu juga firman Tuhan berkata bahwa hubungan antara Allah dan manusia seketika itu juga putus. Tidak layak lagi di hadapan Allah. Artinya bahwa pada waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka bagian manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu adalah penghukuman yang kekal. Namun saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Allah yang adalah kasih itu tidak menghendaki dan tidak menginginkan satu umatnya binasa, masuk di dalam penghukuman yang kekal, maka Allah yang adalah kasih itu punya inisiatif, yaitu mengiring putranya, anak satu-satunya, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk rela mati. Agar apa saudaraku yang dikasih? Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya bahwa dengan hadirnya Yesus diutus oleh Bapa, oleh Allah, saudaraku yang dikasih, hubungan antara manusia yang sudah berdosa itu dengan Allah bisa kembali baik, bisa kembali terhubung. Jadi saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita dapat menarik satu kesimpulan, bahwa mencari, menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh daripada Tuhan adalah mutlak tugas dan kewajiban kita sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita wajib untuk pergi memberitakan kabar baik, berita keselamatan yang hanya terdapat di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-19. Yesus Kristus sendiri berkata kepada murid-muridnya bahwa pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Semua saudara yang kasih, artinya bahwa Tuhan mau supaya semua umat manusia yang ada boleh memperoleh kehidupan yang kekal, boleh memperoleh keselamatan yang kekal, tidak masuk di dalam penghukuman yang kekal. Yesus sendiri saudara yang dikasih, kalau kita lihat di dalam kitab Injil, di masa pelayanannya Yesus tidak berdiam diri, Yesus tidak duduk berpangku tangan, tetapi Dia pergi untuk menjangkau jiwa-jiwa dari desa yang satu ke desa yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain, dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain, bahkan dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Yesus terus lakukan hal itu. Tujuannya adalah untuk menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan belas kasihan Yesus. Dan dengan lewat pelayanan Yesus Kristus, disertai dengan kuasa, berbagai macam sakit penyakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan, bahkan yang mati sekalipun lewat pelayanan Yesus kembali bangkit. Dan saudaraku yang dikasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah meninggalkan teladan bagi kita. Jadi kita sebagai hamba-hamba Allah yang sudah menerima keselamatan yang kekal itu,
tidak akan pernah punya alasan untuk tidak menjangkau dan tidak pergi untuk mencari jiwa-jiwa. Karena satu jiwa kita bawa datang kepada Tuhan sangat berharga di mata Tuhan. Dan sebab itu saudaraku yang kekasih, sudah waktunya kita pergi. Dan kalau kita pergi, Allah berjanji, Tuhan berjanji di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 di sana, Tuhan akan menyertai kita. Roh Kudus akan menyertai kita. Kita tidak akan berjalan sendiri. Roh Kudus yang akan memampukan kita, memberikan kepada kita roh keberanian, roh hikmat, sehingga kita dapat mampu untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kita bisa bawa datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tetap semangat, pergunakan waktu yang ada untuk menjangkau jiwa-jiwa sebanyak mungkin kita bawa datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.